Matangnya usia bukanlah ditentukan oleh bilangan angka yang melapisi raga. Karena kematangan usia terletak dalam alam pikir yang tak menua oleh segala coba. Begitulah tafsir kehidupan seorang Dewi Yull yang memaknai usia 52 tahunnya sebagai usia penuh kesabaran, penuh kearifan, dan juga kebajikan. Tak ada keinginan apa-apa lagi di hidup Dewi saat ini, kecuali melihat anak-anaknya bahagia dan kelak menjadi orang berguna. Bagi Dewi, popularitas itu silakan pergi, tapi tidak dengan keluarga dan kematangan jiwa. Karena hidup tanpa keluarga, juga tanpa memiliki keluarga, sama artinya mengais madu di gurun pasir, terasa kering dan sia-sia. Disinilah sang Dewi memilih tegak tak beranjak dan meyakini bahwa hidup adalah pilihan. Proses perjalanan saya mulai belajar ilmu maklum pada saat saya berumah tangga. Saya diberi 2 anak tunarungu, saya harus belajar lagi rendah hati dan mensyukuri nikmat Tuhan dan berprasangka baik seperti ajaran agama saya. Dan itu pelatihannya luar biasa untuk merubah bahwa apa yang menekan, apa yang orang ragukan bahwa diberikan anak dengan ketidaksempurnaan, saya balik, ini anak akan membanggakan saya. Yang pertama almarhumah Giska Putri Agustina, dipanggil sama Tuhan 2 tahun lebih yang lalu. Tepatnya 2010 tanggal 11 Juni meninggalkan 1 putra cucu saya. Sekarang tinggal dengan eyangnya, dengan ayahnya. Usianya sekarang 6 tahun, kelas 1 SD. Terus yang kedua Rama Putra, umurnya sekarang 21 tahun. Kuliah di jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nomor 3 tunarungu Panji Surya, dia di SMA homeschoolingnya Kak Seto. Distance learning, SMA kelas 2, mudah-mudahan dia bisa jadi penyemangat teman-teman tunarungu lainnya karena dia sekarang jadi motivator. Yang nomor 4 masih SD kelas 5, Muhammad Raya, umurnya sekarang 11 tahun. Itu sumber energi saya, sumber kekuatan saya. Rinai hujan nikmat dan ujian diresapi Dewi Yull dengan setangkup syukur, selaksa doa, dan seutas harapan bahwa apa yang ia terima adalah semata-mata takdir yang maha kuasa. Tiada daya baginya untuk menolak apa yang sudah digariskan pemilik semesta alam ini. Karena Dewi meyakini Tuhan akan memberinya hal yang lebih baik di kehidupan mendatang. Hidup ibarat koma yang selalu tak habis mengundang banyak cerita dan masalah. Sampai pada akhirnya noktah tanda baca titik diberikan, maka di saat itulah kehidupan manusia berakhir. Maka di antara koma-koma yang menghiasi cerita hidupnya, Dewi terus mengurai harapan agar kelak di saat tanda titik itu datang, ia bisa tenang menghadapinya. Anak itu bagian dari jiwa kita yang sesungguhnya. Kalau buat saya itu, suami itu pendamping teman hidup, bukan bagian dari jiwa. Kalau anak itu karena dia lahir dari rahim kita. Dan dari 4 anak, Giska itu yang satu-satunya yang lahir normal. Tidak sesar. Giska itu sumber inspirasi yang luar biasa. Guru kehidupan saya. Secara tidak langsung, Giska banyak mengajarkan tahu rasa bersyukur. Tahu rasa memahami orang lain. Tahu memaklumi. Tahu rendah hati, itu dari Giska. Tahu kesabaran. Karena Giska itu anak yang sangat-sangat keras. Saya harus mengajari tiap kata per jam. 1 jam 1 kata per hari sejak dia umur 5 tahun. Giska mengajarkan saya untuk mensyukuri suara nikmat yang Allah berikan. Karena dia tidak dikasih kesempatan mendengarkan suara ibunya. Dan buat saya itu rem. Sampai detik ini saya masih dikasih rezeki dari suara saya. Sementara 2 anak saya tidak bisa mendengar suara saya. Itu jadi rem. Bagaimana saya harus sombong? Karena anak saya sendiri nggak bisa dengar. Itu skenario yang luar biasa dahsyat buat saya. Saya hidup dari menyanyi. Tapi Tuhan memberikan pembelajaran. Dewi, kamu nggak boleh sombong. Saya simpan pendengaran anakmu 2. Kehilangan suami, juga kehilangan anak adalah deru kehidupan yang membuat sesak hati seorang Dewi.
Namun ia bersyukur masih bisa menjurai kasih sayang, terutama pada mendiang putri sulungnya. Di semasa hidup sang buah hati itulah Dewi terus memompa semangatnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik. Dewi hanya ingin menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. 2,5 tahun pertimbangannya, puasanya 61 hari. Hari ke-28 saya diberikan petunjuk perasaan saya untuk ini harus diselesaikan dengan baik. Dan saya berjanji mengakhirinya dengan baik, dengan indah. Dan itu terjalani sampai sekarang. Hubungan saya sama Bang Rey baik. Hubungan suami saya yang sekarang dengan Bang Rey baik. Anak-anak baik. Jangan sampai karena status sosial, karena image supaya takut dibilang janda, karena takut dibilang tidak mampu mempertahankan perkawinan, orang mau menderita di dalam satu lembaga. Karena agama juga tidak membolehkan seperti itu. Buku kehidupan Dewi Yull kini makin bernas dan berisi catatan emas yang membanggakan. Namun bukan catatan berupa setumpuk harta, juga bukan catatan tentang elok popularitas. Catatan itu adalah catatan kedamaian hidup yang berdamping indah dengan selaksa harapan, hari ini, esok, dan nanti. Hadirnya tambatan hati pengganti Rey Sahetapi adalah catatan baru dalam hidup Dewi Yull. Dan semoga catatan-catatan ini kelak menjadi deretan kata-kata indah sebagai pengiring tabik dalam hidupnya kelak. Makanya saya bilang orang tidak boleh melihat cuma kulitnya. Kekuatan saya tidak menampakkan diri aja. Artinya orang bilang, kamu kuat. Enggak, siapa bilang. Tapi saya tidak mau menampakkan kelemahan saya. Saya hanya memikirkan kebaikan-kebaikan aja. Artinya tidak bisa terguyurkan peristiwa 2,5 tahun dengan kehidupan sekian puluh tahun bersama. Tidak bisa kita bilang manusia itu tidak pernah membuat kebaikan sama kita. Siapapun dia. Mau orang di rumah yang mengabdi sama kita, yang bekerja sama kita. Boleh dia punya kesalahan, kita lihat. Kesalahan itu jangan sampai menghapus kebaikannya. Secara prinsip kita boleh menyelesaikan. Tapi kebaikan yang pernah ditanamkan itu nggak bisa kita lupakan begitu aja. Kelemahannya manusia lebih ingat kecewanya. Itu yang jadi hantu. Terus dipelihara kejelekan orang yang pernah menyakiti kita. Padahal di balik itu banyak kebaikannya juga. Bu Dew sayang, aku sangat senang sekali kalau Bu Dew bahagia. Dan aku lihat udah sekarang Bu Dew juga udah bahagia sekarang. Tetapi kalau bisa Bu Dew lebih bahagia lagi nanti ke depannya ya. Kita sama-sama ya, kita jalani nyanyi kita sama-sama, kemudian kita ngelihat anak-anak kita sama-sama bahagia nanti ke depannya. Oke Bu Dew ya, oke ya. Tetaplah menjadi Dewi Yull seperti yang kami banggakan. Untuk keluarga memberikan kebahagiaan, memberikan rezeki, kontribusi ya. Apalagi buat saya dia termasuk yang sangat berjasa dalam kehidupan saya. Semua hal perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang positif, untuk mencapai cita-cita. Tapi kadang-kadang kalau kita kejar, dia lari. Dunia itu seperti wanita penggoda. Diuber, dia lari. Kalau diam, dia datang. Jadi maksudku, kita harus ikhtiar tapi tidak gerabas gerubus. Tidak memaksakan kehendak. Kalau memang itu sudah jadi makom kita, dia akan datang pada waktunya. Mau jadi apapun. Makin kita ingin menjadi, kita nggak akan jadi apa-apa.